kita peralatan apa yang kita jumpai di lavatory, di toilet, itu ada bagaimana membukanya, bagaimana itu menutup. Kalau memang tidak bisa membuka atau menutup, bisa minta tolong awak kabin untuk memberitahukannya. Itu wastafel, itu juga ini membuang sampahnya, membuang tisu gitu ya. Itu dengan tentu pada tempatnya. Jadi jangan sampai berserakan. Pernah suatu ketika biasanya mohon maaf itu kalau jamaah yang tidak terbiasa dengan kesehatan itu membuang tisu ya kadang sekenanya itu tisu dibuang di lantai. Tisu dibuang tidak pada tempatnya di yang harusnya kita masukkan tempat tisu itu. Harus kita belajar tertib supaya jamaah yang lainnya itu memakai juga dengan enak, nyaman. Gitu. Jangan sampai kita keluar justru jamaah yang lain tidak nyaman. Nah ini kita harus berpikir kita membuat kenyamanan untuk diri kita dan membuat kenyamanan bagi jamaah yang lain. Itu adalah bentuk ibadah. Jangan sampai ibadah itu dipersepsikan sholat itu ibadah, zikir ibadah. Sementara hal-hal yang berkait dengan kebersihan itu dianggap bukan ibadah. Padahal itu ibadah penting. Maka ketika di pesawat mungkin ada jamaah yang perlu bantuan, kita bantu. Nah itu bagian bentuk ibadah. Di toilet kita berusaha untuk bersih, itu juga bagian dari ibadah. Memberikan contoh agar Islam itu mencintai keindahan. Nah, selanjutnya memang untuk jarak tempuh saya kira ini. Jadi untuk gelombang 1 itu dari Solo menuju ke Madinah, itu nanti turun di Bandara Madinah. Kemudian kalau gelombang 2 dari Solo menuju Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Tapi beberapa tahun ini kalau nggak keliru itu langsung di gelombang 1 sehingga turun di Madinah. Kemudian nanti Madinah ke Mekahnya bis di mana nanti melakukan ibadah umrah. Nah, ketika tiba di Madinah, ini yang perlu diperhatikan untuk keselamatan penerbangan kita, tas koper itu maksimal 32 kg, gitu ya. Tas kabin itu berat maksimal juga 7 kilo. Tidak diperkenankan menambah atau mengubah bentuk tas bawaan yang diberikan penerbangan. Kemudian juga mohon maaf ini kadang membawa barang-barang yang berbahaya itu tidak diperbolehkan. Ketika pulang juga nantinya itu biasanya di pesawat membawa ya banyak ini ya mungkin air zam-zam. Nah itu biasanya juga sudah di sweeping gitu. Itu kemudian jamaah selanjutnya sampai di Bandara Madinah dan ketika turun karena semuanya sudah diatur sehingga tertib melakukan pemeriksaan barang-barangnya akan bagus, maka jangan sampai ada yang tertinggal tas di pesawat tersebut. Jadi dicek betul ketika mau turun ada barang-barang yang belum dimasukkan di tas atau tidak, ada barang yang tertinggal atau tidak harus dicek. Jangan sampai tas paspor itu tertinggal, itu jangan sampai. Pokoknya saling mengingatkan.
Nah, ketika turun juga hati-hati karena biasanya cukup lelah, kemudian jamaah kalau tidak hati-hati akan mohon maaf bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, untuk di ruang tunggu bandara ini, ya ruang tunggu bandara jamaah nanti secara tertib untuk antri, ya, antri untuk pemeriksaan di Bandara Madinah ya. Mohon maaf ini gambarnya di Mekah. Jadi di Bandara Madinah turun, kemudian nanti pemeriksaan Mas Agus bisa, kemudian nanti secara berurutan, pokoknya kita pastikan bahwa jamaah semuanya sudah turun dalam keadaan sehat. Kalau ada yang sakit segera di bandara, sudah ada posnya itu yang ada di bandara tersebut yang akan membantu ketertiban jamaah di dalam pengantrian di ruang tunggu bandara, kemudian nanti diangkut menuju ke pemondokan. Saya kira demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, calon jamaah haji dan juga seluruh pemirsa lewat virtual ini. Ada hal-hal yang barangkali nanti perlu dikomunikasikan, saya kira bisa kita bahas bersama. Kemudian kalau lebih detail tadi menyangkut ibadah di pesawat, itu bisa kita teknis. Mungkin ketemu saya juga bisa secara langsung di bidang urusan agama Islam di lantai 2 kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Silahkan nanti insya Allah saya siap membimbing para jamaah haji tanpa ada embel-embel apapun. Kita ikhlas ya, membimbing jamaah. Jadi silakan pada jamaah yang akan memanfaatkan waktunya sebelum berangkat haji ini untuk konsultasi, komunikasi dengan saya pribadi. Saya siap dalam hal ini untuk membantu para calon jamaah haji. Sekira demikian, monggo barangkali ada yang akan dikomunikasikan. Kami lebih 18 menit. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ghazali yang sudah menyampaikan paparan pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, barangkali ada hal-hal yang akan ditanyakan, monggo kami persilahkan kepada panjenengan untuk bisa menyampaikan atau bisa juga ditulis di chat ya. Monggo kalau ada, silakan. Wonten apa mboten? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, silakan. Ya, saya Pak Bambang dari Kasihan Bantul. Saya melihat paparan ini karena menurut saya ini saya hanya bisa membayang-bayangkan. Yeah. Jadi toilet iki koyo ngopo to, itu kalau kita yang belum pernah naik pesawat itu yo limbayangke bingung. Apakah memungkinkan atau mungkin malah Kemenak sudah punya ini loh, toiletnya pesawat itu seperti ini, jadi kita bisa melihat paling tidak sing dipejeti apa nih to jane gitu. Mohon maaf Pak, mungkin ada jadi kita nanti bisa diajak untuk mencoba toilet yang di pesawat yang mungkin juga agak berbeda kalau melihat gambar-gambar yang ada. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Ada lagi yang lain? Kalau misalnya ada sekalian boleh. Saya sudah dicat Pak nulisnya. Oh dicat, baik. Monggo Pak Ghazali bisa dijawab yang tadi. Terima kasih. Sementara kami menjawab pertanyaan yang bagus dari Pak Bambang di Kasihan Bantul. Memang belum semua embarkasi itu memiliki semacam kalau display kalau kan ada display Ka'bah, ada display kemudian Hijr Ismail dan lain sebagainya.
display ini melontar jumroh. Nah, untuk pesawat ini memang belum semua embarkasi itu ada displaynya. Hanya kalau tidak keliru di Palembang, kalau tidak keliru itu sudah punya display sendiri di sana. Jadi ada memang betul-betul pesawat yang ya ditaruh di embarkasi itu, ditaruh di asrama haji ya, ditaruh di asrama haji di sana. Pesawat betul itu, pesawat betul dan tidak diterbangkan. Memang untuk jamaah biar melihat secara langsung, mempraktikkan secara langsung bagaimana duduk di atas pesawat begitu, kemudian bagaimana memakai sabuk pengaman. Selanjutnya tadi tombol-tombol yang harus dipencet yang mana itu. Nah, itu baru ada kalau tidak salah satu itu di Indonesia yang ini. Tapi beberapa calon jamaah haji, beberapa kelompok bimbingan ibadah haji juga memiliki kerjasama. Kalau di Nun Sewu di DIY itu biasanya Bantul memakai, mohon maaf, STKAD itu, STKAD untuk pelatihan itu di Bantul Pak, ada itu. Jadi Sekolah Tinggi Angkatan Darat ya. Jadi itu nanti jamaah diajak ke sana untuk melihat secara langsung pesawat. Nah, saya kebetulan pernah ditugas di Bantul, itu pernah berkirim surat agar melakukan kerjasama antara Kemenak dengan sekolah tersebut sehingga bisa memanfaatkan apa yang dipraktekkan oleh sekolah tinggi itu mahasiswanya itu dimanfaatkan untuk jamaah haji. Nah, ternyata memang alhamdulillah ternyata bisa diberikan kesempatan untuk itu dan jamaah haji memanfaatkan peralatan tersebut sehingga tidak lagi hanya meraba-raba tadi di dalam gambar. Jadi betul memang harus dipraktekkan karena kalau belum terbiasa, kadang yang terbiasa sendiri lupa begitu ya karena ya yang naik pesawat kan beda dengan kendaraan-kendaraan kita yang sering kita pakai begitu. Sehingga kadang lupa juga. Maka menurut saya penting juga nanti mohon bisa kerjasama tadi di Bantul itu ada. Nah, nanti mungkin sekali-kali ya jamaah nanti diajak ke sana dan insya Allah terbuka lebar untuk kerjasama tersebut. Gitu. Betul Pak Bambang, kapan-kapan nanti bisa dilakukan. Syukur nanti di DIY ada mungkin display untuk pesawat ini yang bisa dipakai. Barangkali ada pesawat yang nganggur begitu, kemudian bisa dimanfaatkan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman secara teknis pemanfaatan peralatan yang ada. Tapi insya Allah tidak terlalu sulit. Pada akhirnya insya Allah justru alat-alat itu sangat mudah dibanding dengan mungkin yang kita miliki. Hanya tidak terbiasanya itu yang menjadi kadang kita enggan untuk memakainya. Itu kemudian yang dicat apa saja Pak Imam? Yang dicat kok nggak ada sih Pak. Ini cuman ada satu memberikan saran supaya nanti bisa juga download di Google untuk gambar gambar toilet. Nah itu. Itu Pak Imam tempat yang terpisah itu di chat itu Kak. Bersama istri ini Pak Imam. Ya. Itu memang. Oke, oke. Iya. Untuk tempat duduk. Saya mau tanya. Kita sudah ada ini ya, temannya. Kalau umpamanya dari jamaah lain yang kemudian pas menempati duduknya mungkin istri kita di sampingnya begitu, itu bisa ditukar, kita komunikasikan dengan awak kabin. Itu biasanya diperbolehkan. Jadi tergantung jamaah yang ini di sampingnya mengikhlaskan tidak ketika ada
ini bergantian ataupun mungkin perubahan tempat tadi. Kalau umpamanya mengikhlaskan dan awak kabin juga tidak menganggap masalah itu biasanya didekatkan karena memang lebih nyaman. Kadang mohon maaf mungkin termasuk yang sepuh-sepuh kan harus ada pendampingnya itu. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan awak kabin. Tapi harus duduk dulu. Intinya harus duduk sesuai tempat atau seatnya masing-masing. Jangan kemudian langsung bertukar, jangan. Jadi dipastikan sesuai seat tempat duduk nomor berapa dulu, baru kemudian dikomunikasikan. Supaya ketika bertukar itu diketahui oleh awak kabin. Pramugari biasanya nanti mengarahkan. Begitu, Pak, siapa tadi yang bertanya di chat ini ya, kolom chat ini. Oke, itu di chat juga ada tambahan dari Bu Ida ya, TKHI yang memberikan alamat link untuk link YouTube itu ya, untuk tutorial penggunaan toilet di pesawat. Nah, saya kira itu bisa juga dibuka oleh jamaah untuk melengkapi informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Ghazali tadi. Silakan Bapak Ibu yang lain, masih ada yang mau bertanya? Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, silahkan. Ya, saya Badrus Zaman dari Sleman, Nggih, Pak. Pak Badrus. Nggih. Cuma nanya, dengan toilet seperti itu, maaf, untuk kesuciannya gimana nanti? Kalau hanya sekedar tisu, seperti itu. Memang itu darurat, tapi ya memang darurat. Iya, betul. Ya kita maklum yang darurat. Untuk memastikan dan memantapkan hati, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Ghazali. Ya, terima kasih. Jadi memang ada tisu-tisu basah ya Pak. Jadi baiknya memang kita juga punya persediaan tisu terbuat ataupun tisu kering persediaan kita. Sehingga ketika nanti di toilet persediaan ataupun merasa tisunya kurang pas, kurang cocok, kita sudah membawanya itu. Kemudian ya kita sendiri yang merasakan bahwa itu sudah bersih, sudah suci. Jadi kemantapan diri kita lah yang kemudian meyakinkan bahwa apa yang sudah kita lakukan di toilet itu betul-betul bersih. Nah ini memang perlu kehati-hatian. Biasanya mohon maaf sering ada cipratan-cipratan gitu ya, itu ya perlu kehati-hatian. Sebaiknya ketika mungkin ada jamaah sebelumnya kok kurang bersih di dalam membersihkan toilet itu, ya kita bismillah lah, kita bersihkan dulu. Supaya ketika kita melakukan itu sudah betul-betul bersih, kita kemudian kita pakai, dan setelah kita pakai juga kita bersihkan. Supaya orang lain ketika akan memakai betul-betul bersih. Nah ini yang harus betul-betul dibiasakan. Apa yang ini habitual ya, jadi kebiasaan kita kadang kan ceroboh di toilet, ceroboh gitu sehingga air bercecer, kadang juga tidak bersih, tisu ada yang nempel di klosetnya gitu, tidak dimasukkan di tisunya bak sampahnya. Nah itu yang kecerobohan itu menurut saya perlu kita upayakan melakukan kebiasaan yang baik. Jadi jamaah, mohon maaf, kalau dulu saya punya prinsip ketika masuk toilet manapun nih, ini tidak hanya di pesawat Pak. Pengalaman saya di haji itu, mungkin di Mina, di Arafah, melihat toilet kok kotor, akan saya bersihkan dulu. Nah kemudian bersihkan, bahkan kadang saya nyoba sangu itu biasanya sikat gitu, kalau di wukuf itu di Arafah ataupun Mina itu sikat, itu saya sikat dulu, kemudian nanti kita pakai dan keluar dalam keadaan bersih. Jadi itu hal sepele tapi insya Allah memberikan kenyamanan bagi orang lain, dan itu
bentuk ibadah, bahwa an-nadzafatu minal iman, bahwa kita cinta, kebersihan itu bagian dari iman. Nah, maka kita mengupayakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, mulai dari berangkat sampai dengan kembali ke tanah air dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, termasuk tadi di atas pesawat. Jadi kita sendiri yang menilai bahwa itu sudah bersih, kita yakin sudah bersih. Gitu Pak Badruzzaman, saya kira bagus sekali. Terima kasih Pak. Pak Ghazali, di chat ada pertanyaan lagi. Barang bawaan yang diperbolehkan dibawa di pesawat itu apa saja? Iya. Ya, jadi pada prinsipnya yang tidak boleh aja ya, yang tidak boleh itu benda-benda tajam ya, benda-benda tajam itu. Kemudian yang halo, ya bahan-bahan yang mengandung radioaktif, magnet itu tidak boleh mengandung racun itu. Mohon maaf, yang sering di sweeping di Gedung Musdalifah itu gunting biasanya, kemudian korek api gas itu banyak sekali yang di sweeping. Kemudian ini apa untuk buku itu juga banyak yang di sweeping di Gedung Musdalifah itu ketika pemeriksaan X-ray. Campuran oksida, cairan aerosol, kemudian bahan kimia dan bahan-bahan yang berbahaya lainnya. Jadi itu yang tidak boleh. Untuk obat-obatan boleh, kemudian juga keperluan-keperluan pribadi boleh. Jadi nanti umpamanya mau pisau baiknya di sana sudah ada pisau gitu ya. Sudah ada pisau, benda-benda tajam untuk kita cukur rambut gitu, gunting, nanti beli saja di Madinah, di Mekah banyak. Jadi itu memang di Gedung Musdalifah itu jamaah nanti pemeriksaan di sanalah kemudian barang-barang yang tidak boleh masuk itu sudah langsung disingkirkan oleh petugas. Nah, ini harus diberikan pemahaman sehingga ketika masuk di ruang Musdalifah dan pemeriksaan X-ray itu betul-betul tidak ada yang tersweeping, karena kemantapan kita ketika tidak ada di sweeping, kita sudah merasa nyaman. Begitu, Pak. Oke. Baik, Pak Ghazali, ada lagi pertanyaan di chat, di kolom chat. Mengingat penumpang pesawat ada ratusan, sedang jumlah pesawat terbatas, adakah anjuran bawa tisu basah untuk membersihkan BAB? Dan apa ada jenis tisu tertentu untuk membersihkan BAB di pesawat? Nanti mungkin lebih detailnya bisa sama petugas kesehatan ya. Karena dalam hal ini saya juga itu biasa person ataupun ibu-ibu itu sering mempersiapkan segala sesuatunya ketika bepergian itu dengan perlengkapan pribadi yang komplit, diantaranya tadi tisu basah. Saya kira tidak ada ya yang kita harus merekomendasikan tisu basah yang mana begitu. Ya senyamannya para jamaah ketika mencari ataupun membeli tisu basah maupun tisu kering, kemudian juga perlengkapan yang lainnya gitu. Sebagaimana ketika kita memilih baju ya senyamannya jamaah itu saja.
Jadi perlengkapan pun tidak ada rekomendasi, bahkan merek yang harus kita beli untuk keperluan pribadi kita. Jadi sesuai kenyamanan jamaah saja untuk keperluan ini. Memang bagi yang sepuh-sepuh itu mungkin perlu dipersiapkan adanya mohon maaf, pempes barangkali ya, pempes. Menurut saya kalau memungkinkan memakai banyak yang pempes, karena kotoran kan bisa di pempes itu. Tapi kalau umpamanya tidak terbiasa ya sesuai kebiasaan saja. Saya kira tidak ada rekomendasi khusus untuk itu. Dan mohon maaf, memang kita harus sadar betul bahwa perjalanan itu banyak orang, sehingga kita punya literasi sosial yang cukup untuk bisa saling memahami, saling mengerti. Jangan sampai kita kemudian mengejek, bahkan menghina gitu. Kadang kan ada orang yang kemudian beser, mohon maaf, tidak sempat ke kamar kecil karena sudah kebacut pipis dulu, sudah kebacut beser dulu. Bahkan ada yang BAB di tempat itu ada juga karena memang sudah sepuh. Ya disinilah kita punya pemahaman literasi sosial kita agar saling memahami untuk kemudian membantu. Termasuk ada kasus umpamanya, mohon maaf, ketika ada kematian di pesawat ini yang mohon maaf yang harus juga dipahami bersama. Jadi kalau ada kasus kematian, ini pemahaman kami ya, mohon maaf, itu justru ya sudah ditenangkan dulu. Istilahnya jangan sampai ribut, bahkan jangan sampai kemudian diketahui, maksudnya diketahui oleh kru pesawat nanti katanya diturunkan di mana diketahui itu. Jadi sudah kita kelola itu secara baik, kita usah ada kegaduhan ketika ada hal-hal yang mungkin tidak kita duga itu kita tenang saja sehingga perjalanan tetap berlangsung dengan nyaman. Nah itu memang bagian dari ujian dan cobaan kita di dalam perjalanan haji. Maka kita upayakan ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita maksudkan, kita inginkan. Kadang kan kita menginginkan nyaman-nyaman saja, kadang ujiannya seperti itu. Tadi ada kegaduhan, ada mohon maaf, mungkin yang beser, yang BAB, ada yang lebih lagi yang meninggal di pesawat. Ya sudah kita kelola dengan sebaik-baiknya. Itu insya Allah bagian dari bentuk ibadah kita. Ya. Jadi itu tidak ada ya untuk rekomendasi. Demikian Baik, Pak Ghazali. Di chat juga sudah ada itu yang membantu Bu Dr. Dian. Iya. Anjuran tisu tertentu, monggo silahkan bisa membawa merek apapun senyaman mungkin. Nah kalau mau diuji coba ya silahkan sebelum berangkat 2 kali itu BAB pakai tisu, mana yang nyaman, nah itu nanti baru dibawa gitu ya. Lalu perjalanan berapa jam, antara 9 sampai 11 jam. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ghazali. Iya. Kemudian filenya Pak Ghazali juga sudah saya upload, ada di chat. Silakan Bapak Ibu untuk di-download untuk bisa direview kembali oleh jamaah di rumah. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi sebelum kita akhiri? Lebih aman pakai eksavator. Eksavator kan kedalaman maksimal. Sampun Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira begitu. Ada pesan-pesan terakhir Pak Ghazali sebelum kita akhiri? Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan seluruh pejabat yang mengikuti manasik haji online ini. Saya kira
di masa pandemi ini kita manfaatkan betul upaya-upaya kita, metode-metode yang bisa kita lakukan untuk memberikan pendalaman bagi para jamaah haji yang insya Allah akan melaksanakan ibadah haji. Dan kami siap membantu, silakan bisa ke kantor kami di Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Insya Allah saya sudah bersertifikat, bisa kontak kami di nomor 0813 2798 4171. Ghazali. Jadi silakan, insya Allah saya siap membantu bapak-bapak, ibu-ibu calon jamaah haji untuk bisa insya Allah suci dan insya Allah menjadi haji yang mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembalikan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri bersama dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan Jumat yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam.